Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2.9 tentang asesmen. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran dari 2.9 adalah mengidentifikasi berbagai strategi asesmen yang dapat digunakan untuk tujuan asesmen sumatif, formatif, dan berkelanjutan di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah mengkaji tujuan dan memanfaatkan asesmen untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Dalam hal ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah apa tujuan dan manfaat dari asesmen dari untuk dan pembelajaran. Jadi, ada 3 asesmen, yaitu asesmen dari pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran, dan asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen dari 3 ini dalam dunia pendidikan merupakan proses pengumpulan data untuk mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik, asesmen yang efektif pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Jadi, yang pertama itu adalah asesmen dari pembelajaran. Asesmen dari pembelajaran adalah proses visualisasi yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Tujuan utamanya adalah asesmen ini untuk mengukur peserta didik atau murid kita dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, hasil dari asesmen ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Dari pembelajaran digunakan untuk memberikan langkah-langkah perbaikan pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan dari asesmen pembelajaran ini adalah mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan umpan balik kepada peserta didik, beserta guru, menentukan keberhasilan program pembelajaran, dan memenuhi persyaratan administrasi sekolah. Kemudian manfaatnya. Nah, dari manfaatnya ini peserta didik menjadi termotivasi dalam belajar. Kemudian hal ini juga membantu guru dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya, kemudian memberikan informasi yang akurat tentang perkembangan peserta didik kepada pihak sekolah, orang tua, dan guru. Kemudian menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan terkait program pembelajaran. Nah, kemudian asesmen berikutnya adalah asesmen pembelajaran, yaitu yang kedua. Asesmen pembelajaran ini adalah sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, tujuan dari asesmen ini adalah untuk memantau perkembangan belajar peserta didik secara berkala. Kemudian, mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan memberikan umpan balik yang segera kepada peserta didik serta menyesuaikan strategi pembelajaran. Kemudian manfaatnya meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian guru juga dapat memberikan bantuan tepat waktu kepada peserta didik. Nah, baik peserta didik yang mengalami kesulitan. Kemudian meningkatkan aktivitas pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran adalah sebuah proses di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam proses evaluasi
yang mana dari tujuan asesmen ini adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan refleksi diri pada murid. Kemudian manfaatnya membantu peserta didik memahami konsep dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi peserta didik, dan yang terakhir mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah tujuan dan manfaat dari asesmen dari untuk dan pembelajaran? Nah, kemudian yang berikutnya adalah jelaskan dua strategi asesmen dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk asesmen formatif, sumatif, atau asesmen berkelanjutan. Jadi di dalam hal kali ini saya akan membacakan dua asesmen yang dilakukan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu melalui portofolio dan yang kedua adalah melalui rubrik. Portofolio itu sendiri mempunyai makna adalah kumpulan karya siswa yang dikumpulkan selama beberapa periode tertentu, misalnya dalam satu semester. Karya-karya ini terdapat berbagai macam, berupa tulisan, berupa gambar, hasil tes, rekaman video tentang pembelajaran yang dilakukan. Hal ini memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang perkembangan belajar murid kita secara pribadi. Nah, dalam penggunaannya adalah dari asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif, dan asesmen berkelanjutan. Kalau dari asesmen formatif, yaitu guru dapat memantau perkembangan pemahaman murid terhadap materi-materi yang diberikan mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam secara berkala dengan melihat perubahan pada portofolio yang dikerjakan oleh anak. Kemudian dari asesmen sumatif juga terlihat pada kita menggunakan salah satu komponen dalam penilaian akhir semester atau tahunan. Melihat pencapaian keseluruhan siswa dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau dalam waktu panjang. Kemudian asesmennya berkelanjutan. Nah, dari portofolio dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan siswa secara terus-menerus sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan tepat waktu. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan rubrik. Nah, kita mengetahui rubrik ini adalah sebuah instrumen penilaian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai suatu tugas atau kinerja siswa. Rubrik ini juga berupa daftar periksa, skala penilaian, atau kombinasi keduanya. Nah, dari penggunaannya yaitu asesmen formatif, dari rubrik tadi dapat kita gunakan untuk memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam menyelesaikan tugas. Kemudian dari asesmen sumatifnya yaitu untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran secara objektif dan konsisten. Dan yang berikutnya yang terakhir itu asesmen berkelanjutan. Dari rubrik ini digunakan untuk memantau perkembangan siswa dalam berbagai aspek seperti pemahaman konsep, keterampilan proses, dan sikap. Kalau di pembelajaran pendidikan agama Islam, itu contohnya adalah dalam mengerjakan sholat. Nah, misalnya guru meminta siswa membuat portofolio yang berisi tentang kegiatan ibadah, misalnya menulis tentang tata cara sholat, gambar-gambar yang menggambarkan gerakan sholat. Kemudian kita juga bisa menampilkan video rekaman siswa yang sedang sholat. Nah, jadi ketika anak sedang praktik sholat atau melakukan kegiatan sholat duha, kita rekam. Nah, itu. Nah, kemudian ada istilah refleksi tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru dapat menggunakan rubrik ini menilai
Untuk menilai portofolio siswa berdasarkan kriteria, kelengkapan dan informasi, ketepatan gerakan, dan kedalaman pemahaman. Nah, demikianlah tugas dari saya 2.2.9. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.